Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rizka Amalia, calon guru penggerak Angkatan 11 SD Negeri 5 Samsudinor, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Fasilitator dari Ibu Agustina Sonjaya MPD, sedangkan pengajar praktik adalah Dr. Betia Sahara SPD MPD. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Nah, maksudnya apa sih? Ingat, setiap individu anak itu unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda-beda kan? Nah, disinilah diperlukannya usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang bervariasi. Agar mereka merasa nyaman berada di dalam kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, yang kelima melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek antara lain: kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Sedangkan minat murid adalah minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu profil belajar murid, yang mempengaruhi yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Kostik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara antara lain: yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian diagnostik dan penilaian formatif. Dalam strategi pembelajaran diferensiasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada murid. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu alur jalannya proses pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis dan variatif. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu hasil proses pemahaman murid terhadap materi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara dapat dilakukan dengan menyesuaikan konten, metode, tugas, dan penilaian dengan kebutuhan individual murid. Dengan memberikan pengalaman belajar yang relevan dan adaptif, pembelajaran berdiferensiasi memastikan bahwa setiap murid mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil dan berkembang dalam proses pembelajaran mereka. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Pasti ada keterkaitannya antara modul-modul yang lain.
Jadi, keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain. Yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, Ingmadia Mangun Karso, Tuturi Handayani. Yaitu, pembelajaran di kelas maupun di sekolah haruslah sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Salah satunya adalah berpihak pada murid. Yang kedua, berpihak pada murid. Guru memberikan pengalaman belajar yang optimal, yang memprioritaskan kebutuhan murid, mendukung keberagaman, dan memperdayakan murid untuk mencapai potensi. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Karena adanya keberagaman murid di kelas maupun di sekolah, maka perlu adanya implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang keempat, yaitu budaya positif. Selain pembelajaran berdiferensiasi, juga diperlukan terciptanya lingkungan sekolah yang positif, sehingga semua murid merasa senang, aman, dan nyaman selama proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.